Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andri Nugraha. Dan kali ini kita ada di segmen layar review, dimana kita kedatangan sebuah casing PC gaming dari Armageddon Indonesia, yaitu Armageddon Aero 3 ya. Nah, casingnya adalah yang satu ini ya, yang cukup menarik perhatian nih kalau kita lihat secara appearance dari casing ini. Tapi seperti apa sih dalamnya casing ini? Kita kupas tuntas mengenai spesifikasinya seperti apa. Apakah ini layak untuk teman-teman beli? Ya, sebelum kita mulai pembahasan mengenai casing yang satu ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus tentu saja channel ini agar ke depan lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita bahas apa saja yang menjadi keunggulan dari casing yang satu ini. Apakah ini layak untuk dibeli? Yuk kita bahas. Ya, Armageddon Aero 3 ini adalah sebuah casing yang secara positioning harga itu ada di kelas menengah ke bawah mungkin ya tepatnya, dimana secara harga dia ada di kisaran 700 ribuan. Nah, kali ini Armageddon masuk di kelas ini, dimana kelas ini sebenarnya kelas yang cukup gemuk ya. 700-800 ribuan itu banyak sekali casing yang ada di kisaran harga itu ya, dimana tentu saja kita harus lihat seperti apa detail dari casing ini yang membuat casing ini apakah layak atau tidak untuk dibeli ya. Nah, kita langsung bahas dari bagian depan dari casing ini dulu ya. Dimana dari sisi bagian depan ini, desain depannya kalau saya lihat sih termasuk yang cukup menarik ya dari sisi bagian depan. Dimana di sini adalah kombinasi antara tampilan LED yang cantik ya di bagian depan ini, kanan kirinya itu ada desain LED yang menarik sekali. Dan menariknya di bagian bawahnya ini di depan itu juga dikombinasikan dengan mesh juga, dimana di sini ada meshnya, sehingga tentu saja ini akan sangat-sangat membantu untuk airflow yang lebih baik ya. Jadi beberapa casing memang sekarang ini mungkin lagi ngetrend juga casing-casing seperti ini, dimana bagian depannya itu adalah kombinasi antara LED dan juga ada meshnya juga. Jadi nggak full mesh, yang kalau full mesh biasanya memang tampilan depannya kurang menarik. Nah, kalau ini ada desain LED-nya dan ditambah ada mesh-nya juga. Ini menarik sekali secara desain depannya, dan kalau saya lihat desain depannya ini cukup enak dipandang ya kalau menurut saya secara desain dari sisi depan. Nah, yang menarik dari sisi depannya ini itu adalah di bagian mesh-nya ini, di dalamnya kalau kita buka itu di dalamnya diberi sebuah dust filter. Kenapa ini menarik? Karena banyak sekali casing-casing yang mesh gitu di bagian depannya tapi nggak ada dust filternya, sehingga udara masuk, debu masuk itu akan mengganggu tentu saja di bagian dalam casing nantinya gitu ya, kalau terakumulasi gitu. Nah, untuk casing Armageddon ini sudah diberi dust filter di dalamnya, sehingga tentu saja aman untuk masuknya debu ke dalam casing gitu. Nah, ini menjadi menarik karena rata-rata casing kelas segini ada beberapa yang tidak menyertakan dust filter di dalamnya untuk bagian depan ini gitu ya. Walaupun misalnya di bagian depan untuk bagian intake udara, bagian sirkulasi udaranya itu terbuka, ada beberapa sisi terbukanya tapi tidak diberi dust filter, sehingga cepat kotor untuk bagian dalam casingnya. Tapi kali ini Armageddon, jadi setiap sisi yang kira-kira akan ada debu masuk itu diberi dust filter, salah satunya di bagian depan casingnya ini. Itu yang cukup menarik dari sisi depan. Nah, kemudian dari sisi front panel ini sih normal ya, biasa aja, dimana ada tentu saja tombol power, kemudian ada tombol pengaturan LED ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tombol pengaturan LED-nya, jadi kita bisa atur nyala LED-nya ya, jadi disesuaikan dengan selera. Dan kemudian juga ada slot USB 2.0 ada 2 ya, dan slot USB 3.0 nya ada 1, dan ada mikrofon port juga, dan tentu saja ada HD audio portnya. Jadi untuk front panel sih memang standar ya, sebagian besar casing dan harga segini ya memang seperti inilah ya front panelnya. Jadi belum ada USB Type C di sini. Untuk kelas casing segini saya rasa mungkin saya belum nemu ya ada casing yang sudah support USB Type C di front panel untuk kelas harga segini gitu. Itu untuk bagian depannya. Dan di atasnya juga kalau kita lihat di sini juga seperti biasa normalnya sebuah casing, di atasnya juga diberi sebuah dust filter juga, yang mana dia removable ya, bisa dibuka juga, bisa dibersihkan dengan mudah di bagian atasnya. Ya, berikutnya kita coba lihat dari sisi bagian sampingnya ya. Ini adalah bagian yang paling menarik tentu saja, karena untuk menonjolkan seperti apa
komponen-komponen yang ada dalam PC kita, ya inilah bagian yang harus paling kita perhatikan ya. Nah, di bagian samping ini seperti biasa itu adalah sebuah tempered glass di sini yang menutupi bagian samping, dimana tempered glass ini berwarna cukup gelap gitu ya, dibanding dengan beberapa casing ada yang cukup terang. Tempered glassnya ini tergolong tipe yang cukup gelap, dan tempered glass ini adalah full ya sampai ke bagian bawah. Jadi full ke bagian bawah, karena ada beberapa casing yang tempered glassnya hanya sampai bagian PSU cover ya di sini. Kemudian di sini ada PSU covernya ya, dan di bagian sini ada bolong, sehingga tentu saja kita bisa menonjolkan PSU apa yang kita gunakan di sini ya. Jadi merek PSU-nya apa yang kita gunakan di sini itu bisa ditonjolkan di casing yang satu ini. Dan bagian sini ada tulisan Armageddon-nya ya. Khasnya lah casing Armageddon, biasanya ada tulisan-tulisan Armageddon-nya gitu ya. Dan berikutnya untuk motherboard yang bisa dipasang di casing ini itu up to IATX. Jadi sampai motherboard yang paling besar bisa dipasang di sini. Ya, untuk sebagian besar saya rasa cocoknya pasti akan pakai motherboard ATX ya untuk di casing ini. Kalau misalnya kalian pakai motherboardnya MATX, kelihatannya agak kurang pas, jadi agak jomplang gitu, jadi banyak ruang-ruang kosong, jadi kurang pas. Jadi kalau kalian mau build dengan casing ini ya sebisa mungkin pakai motherboard yang berukuran ATX ya. Kemudian untuk total fan yang bisa dipasang di sini itu adalah totalnya ada 6 fan kali 120 mili ya, dimana 3 di bagian depan 3 kali 120, kemudian 2 di atas ya 2 kali 120, dan 1 di bagian belakang 1 kali 120. Jadi kalau kalian punya fan yang ukurannya 140 itu nggak bisa dipasang di sini, apalagi yang 200 ya itu nggak akan bisa. Jadi maksimum satu slotnya itu atau satu bagian fan itu ada 120. Jadi total ada 6 fan yang bisa dipasang di casing yang satu ini. Bagaimana dengan kalau kita pasang IO water cooler ya, dimana kita akan pakai radiator di situ. Nah, bisa maksimum support sampai berapa sih? Nah, untuk radiator untuk IO water cooler itu maksimal adalah di 360 mili ya, dan bisa dipasang di bagian depan sini. Jadi bagian depan 360 dan di bagian sini 120. Jadi kalau kalian pakai IO water cooler 120, radiatornya bisa dipasangkan di sini ya, fan dan radiatornya di bagian belakang. Kalau yang pakai 240 atau 360 itu dipasang di bagian depan. Nah, kalau di bagian atasnya sini itu sayangnya tidak bisa dipasang radiator, karena memang kelihatannya memang agak cukup jaraknya terhadap motherboard ini cukup mepet. Jadi kalau kalian pasang radiator dan juga fan-nya di atas sini, itu akan mentok ke heatsink motherboard atau ke RAM-nya nanti gitu kan. Jadi untuk radiator hanya bisa di bagian depan dan di bagian belakang saja gitu ya untuk radiatornya. Dan untuk CPU cooler yang bisa kalian pakai untuk dipasang di sini itu maksimum tingginya adalah 160 mili. Untuk 160 mili saya rasa sebagian besar CPU cooler akan masuk di sini ya, kecuali mungkin beberapa CPU cooler ataupun air cooler yang berukuran sangat besar ya untuk kelas menengah atas, itu seperti Noctua NHD15 atau Be Quiet Dark Rock Pro 4 itu yang di atas 160-an mili itu tidak akan muat di sini. Tapi untuk sebagian besar air cooler yang lainnya saya rasa bisa masuk di sini, karena ini maksimum sampai 160 mili ya untuk tingginya. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga di sini untuk panjang dari graphic card yang bisa dipasang di sini juga ini cukup panjang ya, atau cukup lebar, yaitu 345 mili maksimalnya. Jadi saya rasa sebagian besar GPU akan bisa dipasang di sini ya, sebagian besar VGA card bisa dipasang di sini. Sampai ke yang triple fan itu rata-rata saya rasa nggak sampai 345 mili ya, jarang yang di atas 345. Jadi kalian bisa pasang GPU yang ukurannya bisa sampai 3 fan gitu kan, yang cukup besar, bisa disupport atau untuk bisa dipasang di dalam casing ini gitu. Dan berikutnya untuk expansion slot di sini ada 7 slot ya, dimana ya wajar lah ya, sebagaimana biasanya sebuah casing berukuran seperti ini ya, berukuran mid tower ataupun yang support motherboard sampai IATX ini ya biasanya 7 slot ya minimal gitu kan. Dan untuk cara membuka slotnya ini masih manual ya, harus dipatahin jadi slotnya, jadi nggak ada baut per masing-masing slotnya gitu ya, seperti gimana ada di casing-casing di atas 1 juta ya kalau itu ya. Kalau casing-casing kelas seperti ini ya wajar ya, kelas ratusan ribu tuh memang masih harus dipatahin si slot di expansion slotnya gitu ya. Ya, berikutnya coba kita bahas mengenai cable management dari casing yang satu ini ya. Karena cable management itu adalah salah satu parameter penting dari sebuah casing ya. Kenapa? Karena ya selain tentu saja akan mempersulit proses
ketika kalian merakit PC kalau misalnya kabel manajemennya ruwet ya. Nah juga kabel manajemen ini akan berpengaruh terhadap airflow nantinya kalau misalnya ternyata kabel manajemennya ruwet gitu ya. Nah coba kita lihat sekarang di casing yang satu ini bagaimana sih kabel manajemennya. Kita lihat di bagian dalam sini. Kita akan lihat dua hal. Yang pertama adalah adanya jalur untuk keluar masuk kabel. Apakah banyak jalur keluar masuk kabelnya? Kalau kita lihat ternyata di bagian bawah sini itu ada 3 jalur plus 1 di depan sini. Jadi total ada 4 jalur untuk keluar masuk kabel. Jadi kalau misalnya kalian masukin kabel untuk front panel ya, dari front panel itu banyak sekali opsinya masukin dari banyak sisi. Ya, jadi itu akan sangat membantu tentu saja untuk kabel manajemennya. Dan ada satu jalur di bagian depan sini ya, di bolong di depan sini, ini akan sangat membantu untuk nantinya kalau jalur dari kabel VGA nanti ya, yang akan masuk ke sini kabel untuk PCIe gitu ya. Dan berikutnya dari samping juga ya, masih ada jalur, 2 jalur yang juga ini standar. Nah yang paling penting sebenarnya ini adalah jalur di atas ini. Jadi di atasnya motherboard ini, di atas motherboard masih ada 2 lubang, yang ini yang penting sekali karena ada beberapa casing yang tidak menyertakan lubang di atasnya ini, ataupun menyertakan tapi sangat kecil atau sangat mepet dengan motherboardnya, dengan bagian atas motherboardnya itu. Jadi untuk CPU power connector itu seringkali susah masuk di lewat sini gitu kan. Nah ini kelihatannya jaraknya cukup lumayan besar ya, cukup lumayan jauh dengan motherboard. Jadi kalian bisa masukkan CPU power connector walaupun kalian pasang lebih dahulu motherboardnya di sini. CPU power connector ini bisa dipasangkan terakhir gitu. Jadi ini akan sangat membantu. Kemudian berikutnya di bagian belakang, yang penting berikutnya untuk kabel manajemen itu adalah jarak antara bagian luar sini dengan bagian terdalamnya di bagian belakang ini. Ini kenapa penting? Karena kalau kalian rakit PC otomatis akan banyak kabel di sini ya. Dan sekalipun kalian ikat dengan rapi, tapi kalau ini jaraknya sangat tipis, itu akan bikin si bagian penutupnya itu menjadi susah ditutup gitu. Kadang-kadang ngegelembung gitu. Terpaksa harus ditutup, jadi agak-agak dipres gitu kan. Nah kalau ini kelihatannya jaraknya cukup dalam ke bagian dalamnya ini, sehingga cukup aman lah untuk bisa dirapihkan di sini kabel-kabelnya dan menutup bagian cover belakangnya. Ini kelihatan juga akan cukup aman karena memang jaraknya cukup dalam ke bagian dalamnya ini ya. Dan jalur-jalur keluar masuk kabel ini sangat-sangat tergolong yang cukup enak lah untuk merakit dengan casing yang satu ini ya. Jadi saya nilai secara kabel manajemen ini tergolong cukup baik ya, meskipun ya bisa dibilang bukan yang luar biasa ya. Ini bisa dibilang kelas standar ya, menengah, dan cocok lah ya dengan harganya, dengan kabel manajemen seperti ini gitu kan. Dan ya mungkin kalau kalian berharap dengan casing harga segini ada jalur-jalur kabel yang bener-bener sudah rapi sekali ya, seperti halnya casing-casing harga jutaan, ya tentu saja ya nggak mungkin lah ya diberikan oleh casing seharga 700 ribuan ini gitu ya. Jadi secara kabel manajemen ini cukup bagus menurut saya. Oke, saatnya kita bahas sekarang mengenai hal yang paling penting tentu saja, yaitu harganya ya. Seperti halnya tadi disinggung di awal bahwa ini casing dihargai oleh Harmagedon dengan harga sekitar 700 ribuan. Tepatnya adalah 749 ribu rupiah untuk casing only. Jangan dulu bilang ini mahal ya, karena ada opsi yang menarik ditawarkan oleh Harmagedon, yaitu cukup nambah 100 ribu jadi 849 ribu totalnya. Maka kalian bisa pilih antara casing plus 5 buah fan, yaitu fannya adalah Tesseract TXi Core 12 ARGB fan ya, 12 cm. Kalau misalnya kalian nggak mau nih opsi plus fannya, kalian fannya udah punya atau mungkin pengen pakai fan yang lain, bisa aja ada opsi yang berikutnya, itu cukup nambah 100 ribu juga, 849 ribu, tapi dengan bundlingnya adalah plus power supply, yaitu Harmagedon Voltron Bronze 350 FX ya. Ini salah satu power supply andalannya Harmagedon. Biasanya di PC build-nya Harmagedon sering pakai ini ya. Nah ini kalau kalian beli terpisah sebenarnya sekitar 300 ribu sekian lah ya, 360-an ribu gitu kan. Jadi kalau pakai ini tentu saja plus ini harga casingnya jadinya kelihatannya akan jadi lebih murah. Jadi cukup dengan harga 849.000 aja. Ya ini menarik sekali kalau menurut saya ya. Kalau saya pribadi tertarik sekali kalau misalnya ambil opsi yang plus fan-nya, karena fan ini harganya cukup lumayan ya.
Jadi ini yang menarik dari casing yang satu ini ya. Jadi kalau memang kalian beli terpisah sih, hanya casingnya saja sih, kalau menurut saya memang ini nggak terlalu worth it. Tapi ketika kalian beli opsi plus fan-nya, ataupun ya kalian mau plus PSU-nya, itu menjadi lebih menarik dari casing yang satu ini gitu ya. Oke teman-teman, itulah tadi ya pembahasan kita mengenai casing yang satu ini, yaitu Armageddon Aero 3 ya, sebuah casing dari Armageddon Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian tertarik dengan casing yang satu ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya mengenai pandangan kalian tentang casing yang satu ini ya. Oke, itu aja untuk pembahasan kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.